Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore. Iya, selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua ya. Teman-teman apa kabar? Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah sudi menyempatkan hadir ke acara Okja 88 virtual hangout ya dengan edupreneur ya Cendana Rumbai 88. Sekian. Perkenalkan dulu, nama saya Meiti. Jadi untuk acara ini saya akan memandu selama sampai akhir. Oke. Nah teman-teman, nanti acara ini kita santai aja ya. Jadi istilahnya sersan gitu. Jadi serius masalahnya, tapi santai aja gitu ya. Oke. Baiklah teman-teman yang luar biasa ini. Pada acara virtual hangout hari ini, kita akan berkenalan dengan ekoenzim. Ya, jadi ekoenzim itu nanti narasumber kita akan membahas tuntas ya tentang ekoenzim ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya sebetulnya, tapi mungkin ada juga teman-teman yang sama sekali belum tahu tentang ekoenzim. Apa sih gitu? Ekoenzim itu ya, bagaimana bikinnya? Apa harus bikin sendiri? Apa kita bisa beli gitu ya? Kalau bikin sendiri mudah nggak ya mendapatkan bahan-bahannya seperti itu ya? Atau mungkin dari mana sih nih asal-muasalnya nih si ekoenzim? Kok tiba-tiba ada ekoenzim? Ini barang baru apa udah lama ya? Tapi kita nggak tahu gitu ya. Nah nanti narasumber kita akan menjelaskan semua itu ya tuntas pokoknya, jangan khawatir. Nah, memang ini luar biasa sekali ya. Mari kalau begitu kita perkenalkan ya, beliau adalah seorang dokter hewan ya, tamatan dari TB. Beliau juga bergerak atau punya ya wirausaha ya di bidang kuliner, dan belakangan ini beliau menjadi aktif ya, sangat aktif bahkan ya saya bilang sangat aktif menjadi relawan atau pegiat ya ekoenzim ini. Oke. Nah, ini dia narasumber kita yang sangat istimewa ya, the one and only Made Dewi Aryasti. Okay. Halo, halo. Baik Meti, thank you. Oke. Nah, nanti narasumber kita sudah hadir ya di hadapan kita. Nah, nanti di sesi pertama narasumber akan memaparkan materinya lebih kurang 20 menit ya. Setelah itu nanti kita akan melihat sebuah video mengenai ekoenzim ini. Kemudian tentunya ada sesi foto ya setelah itu. Nah, setelah sesi foto baru kita buka sesi untuk tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Begitu ya. Oke. Nah, setelah itu oh ya, yang perlu mungkin saya ingatkan sedikit, untuk kelancaran acara kita hari ini, kami akan memute ya teman-teman semua, khususnya selama presentasi oleh presentasi oleh narasumber kita ya. Maaf, ada gangguan sedikit. Oke. Baiklah teman-teman. Kalau begitu kita persilahkan teman kita Made yang luar biasa untuk memaparkan materinya. Thank you, Meti. Mungkin aku tunggu slide-nya dulu ya, nongol. Makasih teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di acara virtual hangout Cendana Rumbai 88 kali ini. Kita mengangkat topik ekoenzim kali ini karena memang berangkat dari kepedulian kita terhadap bumi. Ya. Jadi saya giat dengan ekoenzim karena juga saya peduli dengan
apa yang terjadi pada bumi kita gitu. Jadi itu awalnya. Sudah ada, sebentar ya, mohon sabar. Nah, oke, saya akan aku malas pakai saya ya. Jadi aku akan ini ada slide-nya nggak terlalu banyak sih karena aku berusaha untuk menyampaikan secara ringkas, padat. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu ekoenzim, mungkin udah ada yang pakai seperti Meti bilang tadi, tapi ada juga mungkin yang baru ya. Jadi di sini kita berusaha mengenalkan ekoenzim itu sebenarnya sebagai upaya dari masing-masing rumah nantinya untuk membantu pulihkan bumi. Ya. Next slide. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ekoenzim itu awalnya sebenarnya dari sampah kalau kita lihat ya. Jadi kayak kita tahu semua bahwa sampah itu sebenarnya kategori besarnya itu ada dua ya. Ada sampah anorganik dan sampah organik. Kalau sampah anorganik kebanyakan rata-rata sudah tahu cara penanganannya. Jadi dari masing-masing rumah ya. Ada yang sudah memilah-milah, ada yang sudah recycle, reuse, ya, reduce, kemudian ada yang mengirimkan ke bank sampah. Aku juga suka kirim ke bank sampah sih, aku kumpulin jadi satu semua yang kayak kardus-kardus kotak susu ya, karena aku kan nge-bake banyak sekali pakai kotak susu. Biasanya aku kumpulkan dan aku bawa ke bank sampah. Kemudian juga yang agak canggih tuh sekarang dijadikan eco-brick malah ya. Jadi kalau teman-teman nanti baca eco-brick itu biasanya digunakan sebagai furniture atau juga bahkan sebagai dinding rumah sebetulnya ya untuk eco-brick. Itu yang anorganik. Kemudian ada satu lagi itu sampah organik. Nah, ini sumbernya sebetulnya. Sampah organik biasanya kita mengolah sampah organik itu menjadi salah satunya kompos dan satunya lagi ekoenzim yang akan kita bicarakan saat ini ya. Ekoenzim itu apa definisinya? Sederhana aja sih ekoenzim itu ya. Jadi ekoenzim itu adalah cairan alami serbaguna. Kalau kita relawan ekoenzim malah menambah cairan alami serbaguna sejuta manfaat karena memang banyak sekali manfaatnya. Jadi ekoenzim itu cairan hasil fermentasi. Fermentasi dari cuma 3 bahan ya, yaitu gula, apakah itu gula merah, gula aren atau gula kelapa atau molase ya, sari tebu. Ditambah dengan kulit buah atau sisa-sisa sayuran dan air itu ya. Kemudian kalau kita berbicara ekoenzim, penemunya siapa? Ya, karena kan tidak datang begitu saja ya. Jadi ekoenzim itu awalnya ditemukan oleh seorang wanita hebat ya, wanita ternyata. Nah, beliau berasal dari Thailand, namanya Dr. Rosukon Pompanfong. Ini wajib kita sebutkan dalam setiap sosialisasi ekoenzim, pengenalan ekoenzim karena beliau begitu berjasa. Nah, Dr. Rosukon ini melakukan penelitian bukan hanya 1-2 tahun ya, itu selama 30 tahun untuk menemukan formula baku ekoenzim. Ya. Jadi sejak tahun 1980 beliau sudah mulai meneliti tentang ekoenzim. Tapi sebetulnya ada seorang lagi yang berjasa mengenalkan ekoenzim ke seluruh negara-negara Asia. Ya. Beliau adalah Dr. Juan Un. Jadi seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Nah, berkat beliau-beliau inilah maka informasi mengenai ekoenzim sampai pada kita, sampai pada saya dan akan sampai juga kepada teman-teman semua. Ya. Sekarang banyak yang tanya, susah nggak sih buat ekoenzim? Enggak. Cuma memang agak lama pembuatannya. Ya. Jadi karena ini kan fermentasi ya teman-teman. Untuk ekoenzim sendiri itu fermentasinya kalau untuk daerah tropis ya itu 3 bulan. Tapi kalau di subtropis bisa sampai 6 bulan. Ya. Nanti hasil akhirnya setelah akhir dari fermentasi itu adalah cairan yang berwarna kecoklatan dari nggak selalu sama ya karena tergantung gulanya, tergantung bahan-bahan yang kita gunakan ya bahan organiknya. Dan itu warnanya dari coklat muda sampai coklat tua ya range-nya. Dan aromanya itu apa ya aku bilangnya segar
ada asamnya, khas fermentasi ya. Jadi sebenarnya baunya itu bukan seperti sampah organik yang berbau busuk. Enggak ya. Jadi kadang-kadang ada yang suka bilang, aduh baunya gimana? Enggak sih, baunya memang bau fermentasi ya. Nah, kemudian kalau misalnya next slide. Mohon maaf dulu, Kenapa? Madam, mohon maaf ada yang suaranya masuk, bisa di-mute dulu. Oh iya. Maaf ya teman-teman, supaya karena kita waktunya tight, jadi kita mute dulu semua ya. Oke. Sekarang kenapa kita membuat ekoenzim? Ya. Jadi alasan pertama itu tadi sampah organik ya. Kebayang nggak sih, kita setiap orang itu menghasilkan sampah setiap harinya. Kalau kawan-kawan bayangkan ya, itu satu orang rata-rata itu punya sampah, menghasilkan sampah itu 700 gram. Ya. Dan di tahun 2000 saja penduduk dunia itu sudah 7,8 miliar. Indonesia sendiri 260 juta jiwa ya. Itu peringkat keempat dunia. Nah, masing-masing dari kita itu menghasilkan sampah ya. Nah, sampah di Jakarta itu perharinya itu mencapai 7.600 ton. Bisa terbayang ya. Dan dari sampah-sampah itu 60%-nya sampah organik ya. Sehingga sampah organik itu selama ini kebanyakan rata-rata ya. Rata-rata apa yang dilakukan orang terhadap sampah organik? Mereka buang ke kantong plastik, buang ke tempat sampah dan akan berakhir di TPA ya. Di TPA apa yang akan terjadi? Akan terjadi pembusukan otomatis ya. Pembusukan dan menghasilkan gas metana yang sangat berbahaya. Mungkin kalau misalnya ini kawan-kawan lihat ya, ini di slide, ini waktu kami melakukan sosialisasi ke Bantar Gebang ya. Dan kita sempat waktu itu berkeliling ke TPA, ke areal TPA. Arealnya luas sekali, itu hampir 100 hektar sepertinya, itu luas banget. Nah, kalau teman-teman lihat itu di belakang kami itu kayak apa ya? Itu kayak gunung, bukit, tapi itu sebenarnya sampah loh teman-teman ya. Itu tumpukan sampah, kebayang ya. Dan waktu kami di sana itu sampai kita ngelihat itu sampahnya bergabung jadi satu, yang plastik-plastik, botol-botol, terus masih ada juga kertas yang itu kertas yang dilapisi minyak ya. Jadi dia nggak langsung hancur gitu. Kemudian juga sampah organiknya banyak juga, itu yang menyebabkan baunya minta ampun ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang ingat, itu tahun 2005 itu ada tragedi Lewi Gajah, itu di Bandung, TPA. Ada ledakan di TPA Lewi Gajah. Ledakannya dahsyat. Nah, ledakan ini kan dihasilkan oleh pembusukan yang menghasilkan gas metana tadi. Ya. Dari ledakan itu nggak main-main, 2 desa hilang, hancur. Ya. Kemudian rumah-rumah juga hancur dan banyak yang meninggal juga. Sampai yang paling menyedihkan itu 8,4 lahan pertanian habis. Ya. Hanya karena gas metana. Ya, itu yang dihasilkan oleh pembusukan di TPA. Dan kalau kita tahu gas metana itu sadis sekali ya. Dia efektivitasnya itu menangkap panas itu 30 kali loh daripada karbon dioksida. Jadi kalau kita bakar-bakaran sampah itu kan karbon dioksida ya, menghasilkan panas. Tapi gas metana itu 30 kali dia bisa menangkap panas. Jadi efeknya yaitu rumah kaca itu ya, pemanasan global oleh gas metana itu ya. Jadi itu yang terjadi. Makanya kita kenapa concern terhadap harus membuat ekoenzim ya. Dengan harapan kalau kita membuat ekoenzim itu kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA ya. Yang kedua juga kalau kita lihat di rumah aja ya, teman-teman lihat deh di dalam rumah, di sekitar rumah itu kan kita banyak menggunakan produk-produk pembersih yang mengandung bahan kimia sintetis yang kurang baik ya, kurang baik bagi kesehatan dan lingkungan ya. Jadi dan lagi kalau misalnya kita beli sampo, beli sabun, itu kita kadang-kadang beli dengan kemasannya. Akhirnya apa? Kita menumpuk lagi plastik-plastik ya, botol-botol di rumah kita ya. Dan nggak semua langsung kita
recycle, reuse begitu ya. Jadi end-up-nya ya ke TPA lagi ya. Nah, itu alasan besar, 2 alasan kenapa kita tergerak membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim itu kalau kita tanya memang apa gunanya ekoenzim? Banyak ya teman-teman gunanya ekoenzim itu ya. Jadi manfaatnya itu ada untuk kehidupan kita sehari-hari juga ada. Nah, kalau di gambar ini teman-teman akhir-akhir ini selama COVID ya, itu kita banyak kerjasama dengan PMI teman-teman ya. Jadi PMI kita supply ekoenzim untuk penyemprotan udara. Jadi di Bandung, di Bekasi, di Kudus waktu itu kita kirim waktu saat Kudus kena zona merah ya, itu kita kirim banyak sekali ekoenzim untuk support mereka. Dan yang lebih membahagiakan adalah PMI sekarang sedang membuat ekoenzim untuk menggantikan desinfektan yang mereka pakai, juga untuk menggantikan karbol. Jadi si ekoenzim ini memang kita menyebutnya sebagai desinfektan yang ramah lingkungan. Kalau kita melakukan sosialisasi, kita selalu mengatakan bahwa ekoenzim adalah desinfektan yang ramah lingkungan. Ya, jadi ini akan digunakan PMI untuk menggantikan karbol-karbol dan desinfektan yang kurang baik, yang berbahan zat kimia sintetis, ya, yang mereka pakai. Manfaat ekoenzim di kehidupan sehari-hari, ya, itu misalnya kita pakai untuk pembersih alami, ya. Aku pakai di rumah ini tuh semua tuh udah pakai ekoenzim. Jadi kalau misalnya kalian tanya tuh Meti tahu banget ya, karena Meti sering ke rumah aku dan Meti tahu itu semua itu udah pakai ekoenzim, udah dicampur ekoenzim. Ngepel udah pakai ekoenzim, ya. Kemudian deterjen aku udah campur dengan ekoenzim. Karbol, aku udah nggak beli karbol karena aku pakai ekoenzim. Kemudian sabun mandi untuk membersihkan sayur, buah-buahan itu sebelum kita masak, sebelum kita kupas itu juga pakai ekoenzim, ya. Kemudian untuk perawatan diri, ya. Jadi perawatan diri itu dilihat di next slide. Nah, ini kita pakai juga untuk pengganti odol, ya. Aku juga pakai. Untuk sikat gigi aku beneran pakai ekoenzim yang dicampur dengan air ya. Kemudian juga dicampurkan dengan sampo dan sabun mandi. Dan untuk kumur-kumur. Nah, untuk kumur-kumur ini kemarin itu pas masa-masanya COVID ini banget sangat kita anjurkan kumur-kumur atau gurgle ya dengan menggunakan ekoenzim ya. Kemudian juga untuk toner ya, kalau misalnya para wanita itu membersihkan bekas makeup atau apa dengan toner ya, itu bisa dicampur juga sedikit dengan ekoenzim ya. Nah, satu lagi tuh kalau untuk kecantikan ya, ini yang para pegiat relawan ekoenzim paling suka nih. Dari hasil membuat ekoenzim itu kita bisa dapat jamur ya, teman-teman ya. Jamur yang namanya jamur ragi. Nah, jamur ragi ini banyak digunakan untuk maskeran ya. Maskeran kalau cukup banyak itu malah ada yang pakai buat luluran ya, dan itu sangat baik sekali untuk menghilangkan flek-flek dan membuat wajah jadi kinclong ya. Nah, ini yang paling kita bonus sih ini sebenarnya. Jadi kita bikin ekoenzim bukan mengejar ini ya teman-teman ya, tapi ini adalah bonus karena kita membuat ekoenzim ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah ini dari segi medis. Ya, kita tidak mengatakan bahwa ekoenzim adalah obat ya, tidak. Tapi sekarang ini ekoenzim itu menjadi pilihan untuk desinfektan, ya, desinfektan yang ramah lingkungan dan detoksifikasi. Ya, jadi kita pakai untuk detox. Ya. Nah, untuk luka ini aku juga udah pernah beberapa kali luka baret kecil atau luka bakar. Nah, ini pakai ekoenzim akan membantu ya, lebih cepat kering dia. Kemudian untuk penyakit kulit ini bagus sekali ya. Ada yang suka bisul atau ada yang suka nanahan di kaki. Apa yang kena kutu ya, kutu air ya. Nah, kutu air. Kemudian ada yang bintitan mata. Ini kakak aku sendiri pernah nih kemarin bintitan, terus aku suruh kompres pakai ekoenzim ya, dan ya, benar-benar ya, betul. hilang dia ya itu ya. Jadi manfaatnya untuk kesehatan. Kemudian belakangan ini kita menjadikan ekoenzim itu sebagai
P3K ya teman-teman. Jadi aku kalau di mobil bepergian aku selalu bawa di botol kecil. Just in case ada apa-apa, apakah itu luka atau kena bakar apa sedikit ya, itu aku langsung punya ekoenzim ya. Dan kalau untuk kesehatan juga, kalau di rumah ya, itu dia sebetulnya si ekoenzim ini punya kemampuan memancarkan ion negatif. Ion negatif, jadi sama kayak petir ya, petir, hujan, dan segala macam, itu kan dia memancarkan ion negatif. Nah, ternyata apparently si ekoenzim pun memancarkan ion negatif. Jadi dia bisa mengurangi radiasi elektromagnetik. Jadi, teman-teman, banyak yang meletakkan botol ekoenzim di dekat dengan Wi-Fi. Ya, itu salah satu manfaatnya juga. Kemudian manfaat bagi lingkungan. Bagi lingkungan, salah satunya, teman-teman, si ekoenzim ini punya manfaat untuk air, tanah, dan udara. Jadi luar biasa. 3 ini bisa dirasakan manfaatnya begitu kita menggunakan ekoenzim. Ya. Jadi ekoenzim itu akan meningkatkan kualitas air, udara, dan tanah. Ya. Tanah itu bisa untuk pertanian. Jadi sekarang kayak di Jogja itu banyak digunakan di persawahan, teman-teman ya. Jadi dia kita pakai untuk mengairi sawah atau penyemprotan juga. Jadikan pupuk juga ya, pupuk semprot dan pupuk kocor itu dengan ekoenzim. Jadi sebenarnya si ekoenzim ini dia itu kalau aku bilang ini ya, itu kan katalisator ya dia. Jadi dia itu bisa istilahnya apa ya? Dia itu kayak aktivator. Jadi kalau kita siram ke lahan yang kaya dengan unsur hara, nah dia itu akan mempercepat unsur-unsur hara itu untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kalau misalnya kita pakai ekoenzim sebagai pupuk, itu makanya kalau kita lihat itu hasilnya bagus ya. Tanamannya, daunnya itu jadi lebih gede-gede, kemudian tunas barunya muncul itu cepat. Kutu ya, kutu itu aku udah coba semprot di tanaman cincau sama sirih merah, itu hilang kutu-kutunya. Kemudian juga muncul tunas baru itu dengan banyak muncul tunas baru ya. Jadi itu untuk tanah. Sementara kalau untuk air itu dia menjernihkan air, dia punya kemampuan menjernihkan air dan memperbaiki kualitas air dan memperbaiki ekosistem air. Jadi sekarang banyak dipakai untuk menjernihkan sungai ya. Kalau nggak salah bulan Juni kemarin juga ada pegiat-pegiat relawan ekoenzim itu menuangkan, kita istilahnya bukan membuang tapi menuangkan ekoenzim ke kali ya, ke kali sehingga diharapkan kali itu airnya menjadi jernih, menjadi lebih jernih dan aromanya hilang. Ya, dan ini juga aku udah praktekkan kemarin. Aku membuang 1 galon di kali di kompleks, dalam kompleks karena kan aromanya kurang enak ya. Jadi itu aku siram pakai aku tuangkan ekoenzim 1 galon ya itu. Nah rencananya from time to time itu akan aku lakukan ya. Nah untuk penggunaan ekoenzim ya, kalau kita lihat di next slide itu ada panduannya ya. Itu banyak ada listnya, tetapi secara umum yang aku boleh katakan itu formula pencampuran ekoenzim dengan bahan pembersih dan air biasanya adalah 1:1:5 sampai 10. Jadi kalau misalnya 1 bagian bahan pembersih, maka ekoenzimnya juga 1 bagian, ditambah lagi dengan air 5 bagian sampai 10 bagian. Ya. Jadi nanti hasilnya pasti akan encer ya teman-teman, dan kebanyakan nggak berbusa. Tapi sekali lagi busa itu bukan indikator bahwa satu pembersih itu mempunyai daya bersih yang luar biasa lebih dari yang lain ya. Jadi meskipun kita campur dengan ekoenzim dan air lagi, tapi dia tidak berbusa, itu tetap bersih ya. Jadi kemampuan ekoenzim itu karena dia punya enzim di dalamnya ya, enzimnya lumayan loh, kayak enzim lipase, terus tripsin dan amilase. Jadi dia punya kemampuan untuk
membunuh dan mencegah bakteri patogen, ya. Karena itu kan kita sebutnya ekoenzim, ya. Jadi memang dia punya enzim itu. Nah, itu takarannya, ya. Jadi di dalam 2 slide ini rata-rata seperti itu, 1:1:5 atau 1:1:10, ya. Kemudian bisa next slide, kita bisa jump ke cara pembuatan ekoenzim, ya. Susah nggak sih bikin ekoenzim? Enggak, teman-teman, ya. Hanya diperlukan itu, kita hanya perlu kita mengetahui formula, ya. Kemudian kita memulai sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan panduan ke kita panen dan hasilnya sesuai dengan standar yang diharapkan, ya. Itu cara pembuatannya. Nah, langkah-langkahnya, ya, cukup gampang, ya. Nah, di slide berikutnya kita lihat bahan pembuatan ekoenzim. Aku bilang kenapa gampang? Karena kalau teman-teman lihat, yang kita butuhkan tuh cuma ini. Cuma gula dan sayur. Sayur pun bukan sayur yang bagus, ya, teman-teman. Sisa sayur kalau kita masak, terus ada sisa-sisa bonggol, ada daun-daun yang masih bagus, yang belum busuk, ya. Terus kalau kita kupas buah, kita kan tiap hari pasti makan buah, ya. Itu kulit buahnya itu jangan dibuang, karena kita bisa manfaatkan untuk ekoenzim. Kita menggunakan itu untuk ekoenzim. Dan air, ya. Kemudian kalau udah ada 3 ini, teman-teman udah bisa langsung mulai, ya. Nah, next slide. Nah, 3 bahan tersebut plus kita harus punya wadahnya, ya. Jadi kalau wadah yang dipakai itu misalkan kita pakai ember, ya, atau toples kerupuk deh, yang punya banyak di rumah toples kerupuk. Itu kita bisa pakai, tapi yang harus diingat adalah kita nggak bisa pakai maksimal sampai volume maksimal, ya, teman-teman. Jadi hanya 60%-nya aja dari volume wadah, ya. Jadi kalau misalnya volume wadahnya 10 liter, kita nggak bisa pakai isi air 10 liter, tapi kita mengisinya dengan 6 liter, ya. Kemudian nanti formulanya adalah 1:3:10. 1 itu gula, 3 itu adalah bahan organik, ya, dan 10 itu untuk air. Sehingga kalau misalnya kita punya wadah 10 liter, kita pakai untuk membuat enzim sebanyak 6 liter, maka kita memerlukan air, kan kita isi 6 liter air. Nah, gulanya kita 1 bagian. Jadi gulanya adalah 600 gram dan sisa sayur atau kulit buahnya itu 600 kali 3, 1.800 gram, ya. Ini jangan khawatir, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau buat, kita akan diskusi dengan lebih detail untuk itu, ya. Nah, sekarang yang sering dipertanyakan, wadah apa yang bisa dipakai, teman-teman? Ya, wadah yang penting bukan wadah dari logam, ya, karena ini kan nanti sifatnya si cairan itu asam, ya. Jadi nanti kalau logam itu korosif. Jadi kita hindari logam, kita hindari wadah kaca, dan kita pakai tong-tong plastik, ya, tong plastik yang tutupnya besar, mau itu besar atau kecil si tongnya, kapasitasnya itu nggak masalah. Kita berusaha menghindari yang mulut kecil, jadi kayak botol aqua atau galon, ya, sebetulnya untuk pemula kita nggak sarankan, ya, karena itu dia nanti pada saat proses fermentasi 2 minggu awal itu produksi gas itu besar sekali, ya, sehingga ada kemungkinan meledak kalau kita pakai yang bermulut kecil. Nah, kalau bermulut lebar itu nggak ada resiko meledak, ya. Next. Nah, apa sih buah-buahan yang, apakah semua kulit buah bisa dipakai? Apakah semua sayur bisa dipakai? Ya. Rata-rata bisa, teman-teman. Kecuali yang sudah dimasak nggak bisa, ya. Kalau misalnya udah dimasak, direbus, digoreng, ditumis, atau yang sudah sisa jus, nih banyak yang tanya, habis ampas jus itu bisa nggak? Itu nggak bisa, teman-teman, karena ya sarinya juga udah hilang, gitu, ya. Jadi kalau kita pakai kan dia udah kering, jadi nggak ada gunanya juga. Selama dia tidak busuk, tidak berulat, tidak berjamur, itu boleh. Dan yang berminyak itu kita tidak sarankan. Dia kayak kelapa atau ampas kelapa itu kita tidak sarankan. Atau yang kering kayak kayu, ya. Dan kemarin aku sebenarnya mau masukin ini, teman-teman, batang batang daun singkong, ya, yang agak batangnya agak besarnya.
Nah itu aku tadinya mau masukin, tapi aku pikir-pikir, aduh ini kayaknya kering kalau dipotek itu kok kayak ranting. Aku nggak jadi masukin ya. Itu. Kemudian cara membuatnya, next slide. Cara membuatnya itu simple banget, ya, gampang sekali. Bisa dilihat di, nah ini ya, kalau lihat gambar aja ini teman-teman udah langsung bisa bikin. Kita isi wadah dengan air sesuai dengan kapasitasnya tadi 60% dari volume ya. Nah, setelah air kita masukkan, kemudian kita masukkan apakah itu gula merah atau gula kelapa atau gula aren atau molase, apapun yang teman-teman pakai, kita masukkan ke dalam air, kita aduk rata ya, baru kita masukkan kulit buah sisa sayuran ke dalamnya ya. Nah, setelah itu semuanya diaduk rata, baru kita tutup dengan rapat ya. Jadi kita tutup rapat, kita beli label tanggal kita bikin. Kenapa? Karena kita kan nanti tahu oke 3 bulan setelah tanggal tersebut kita bisa panen. Minimal ya 3 bulan. Boleh lebih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa panen setelah 3 bulan, nggak masalah. Malah ada yang nyimpan sampai 1 tahun. Karena katanya semakin lama fermentasinya, enzim-enzim dan mikroba baik di dalamnya itu semakin banyak ya, seperti itu. Kemudian pada saat kita sudah buat, itu kita tempatkan di mana, kita taruh di mana selama nunggu proses 3 bulan ini ya. Nah, meletakkannya itu sebaiknya di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya. Kemudian juga kita biasanya menyarankan meletakkan pada tempat yang sirkulasi udaranya cukup baik ya, jauh dari septic tank, jauh dari toilet ya, kemudian jauh dari tempat pembakaran sampah atau komposter, dan ini juga kalau misalnya kita punya pupuk yang kimia atau pupuk kandang gitu, terkontaminasi di dalamnya ya. Jadi itu kita hindari. Kemudian satu lagi pada saat kita menempatkan si tempat-tempat wadah-wadah ini selama 3 bulan ya, itu kan kadang-kadang orang bermasalah tidak punya tempat di luar. Banyak loh teman-teman yang taruh di bawah meja makan, di bawah percaya nggak ada yang naruh di bawah tempat tidur. Kenapa? Karena menurut mereka selama proses fermentasi itu ternyata dia sudah mengeluarkan ion negatif ke sekitarnya. Jadi bahkan dari awal fermentasi aja si ekoenzim ini sudah memberikan manfaat buat kita. Ya, jadi dia juga ternyata mengeluarkan untuk ozon juga selama proses fermentasinya. Ya. Jadi memang luar biasa ya. Untuk jadi dari awal itu selama 2 minggu pertama itu biasanya gas cukup banyak. Jadi kadang-kadang aku suka sering agak buka tutupnya untuk ngecek aman nggak ya. Jadi sebetulnya sih yang disarankan kita boleh membuka tutupnya untuk mengaduk karena sebaiknya memang si kulit sayur dan kulit buah dan sayuran itu harusnya terbenam ya. Jadi kadang-kadang kan dia mumbul, kadang-kadang yang ringan-ringan itu akan ke atas. Nah, itu biasanya pada hari ke-7 kita buka, kita benamkan lagi ya. Kita benamkan, kemudian kita tutup lagi ya. Nah, kemudian kita buka lagi hari ke-30 sama ya. Kita lihat kalau ada yang tidak terbenam, kita tenggelamkan pelan-pelan, kemudian kita tutup lagi. Setelah itu kita nggak akan buka-buka sampai hari ke-90 ya. Hari ke-90 adalah hari di mana kita bisa panen. Coba kita lihat next slide. Nah, untuk panennya gimana? Panennya panen itu sederhana sekali. Kalau misalnya intinya panen itu adalah kita cek dulu sebelum panen, biasanya kita cek pH-nya ya. Kadang-kadang pH-nya itu belum sesuai dengan standar. Standarnya berapa? Selama pH-nya lebih rendah dari 4, itu kita sudah bisa panen ya. Kalau misalnya masih di atas 4, maka kita harus tunggu lebih lama, biasanya kita tutup lagi dan kita biarkan mungkin sebulan lagi dan kemudian kita cek lagi. Kemudian juga
yang menjadi patokan untuk kualitas adalah aromanya. Kalau aroma sudah tercium aroma segar, asam, manis, fermentasi, itu kita bisa panen, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini ya, ini untuk mengetahui standar baiknya sebelum panen yang kita lakukan. Jadi pengecekan pH di bawah 4 dan aroma itu aja, jadi nggak susah ya teman-teman ya. Jadi cuma itu aja, sebentar ya. Nah itu rasanya sudah slide yang terakhir ya. Jadi itu sudah sampai slide yang terakhir. Sekarang ada beberapa referensi sih itu ya. Kalau misalnya teman-teman mau Google, mau search di Google itu silakan pakai ya. Itu akan lebih banyak informasi mengenai ekoenzim yang teman-teman dapatkan, terutama manfaat-manfaatnya yang luar biasa ya. Jadi dari aku cukup sekian. Maaf kalau misalnya memang agak terburu-buru, tapi itu cukup simple. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan melalui sesi tanya jawab, silahkan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak lagi. Aku kembalikan ke Meti. Terima kasih Made atas pemaparannya yang luar biasa. Semoga ini benar-benar tertarik ya teman-teman untuk membuatnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menonton videonya ya Made ya. Iya, mungkin videonya. Silakan. Iya, kita lihat videonya ya teman-teman. Ntar ya, cari dulu. Oh. Ngobrol dulu lah. Ya, nggak apa-apa. Video-video kita tayangkan supaya teman-teman bisa ngelihat sih sebenarnya kurang lebih sama seperti yang aku jelaskan proses. Kemudian untuk ngeliatin ke teman-teman di mana aku taruh. Nah, ini tempat aku naruh ekoenzim yang sedang ya, betul, yang dalam proses ya. Menyimpan tong-tong ekoenzim. Ini di sini ada 11 ya. Kemudian lokasinya ini di atas, di tempat jemuran. Harus tempatnya teduh ya. Kemudian jauh dari septic tank, jauh dari wifi, jauh dari tempat sampah ya. Ini semuanya tutup rapat dan biasanya di tiap tong aku kasih tanggal. Kayak ini ekoenzim 26, berarti ini yang tong ke-26 tanggal 24 Oktober 2021, berarti nanti bulan Januari tanggal 24 akan panen. Kemudian isinya BO apa aja ini aku biasa tulis di sini, cuma supaya inget aja sih ya. Kadang juga aku lupa. Dan ini harus kedap ya. Kalau udah 1 bulan nggak boleh dibuka-buka lagi. Jadi ini semua udah lewat 1 bulan, biasanya aku diemin sampai 3 bulan ya. Kemudian aku juga punya project kompos. Jadi selain ekoenzim, sampah limbah rumah tangganya juga dimanfaatkan untuk kompos. Ini yang komposnya ya. Dan ini juga tanaman-tanaman yang aku semprot pakai ekoenzim nih ya. Semua untuk dapur sih, sereh ya. Ada bayam Brazil, pepaya Jepang, kenikir ya, daun kunyit nih, semua pakai ekoenzim. Persiapan bikin ekoenzim, kulit buahnya dipastikan bersih. Ini kita rendam sebentar di air yang dicampur ekoenzim. Jadi prosesnya tetap bersih ya teman-teman, tetap kita bersihkan dulu. Tongnya kita habis dicuci, ditimbang karena memang harus benar formulanya sesuai ukurannya. Kalau kurang lebih ya jadinya bukan EE ya, bukan ekoenzim. Jadi memang sebisa mungkin harus pas semuanya. Jadi ini kita benar-benar timbang sebelum masuk ke tong. Kapasitas tong itu 20 liter, jadi 60%-nya kita cuma isi 15 liter air. Berarti bahan organiknya 4,5 kilo, molase 1,5 kilo. Ini masih bahan organik. Cukup banyak ya. Molase airnya. Ini yang kali ini kita bikin pakai lerak, jadi ditambah lerak. Hasilnya nanti ekoenzimnya buat nyuci.
khusus. Jadi semacam lerak. deterjen ya Nah, teman-teman. untuk yang pakai lerak itu formulanya tetap ya 1 3 10, tapi terus ditambah leraknya 1 lagi. Jadi total bahan organik, lerak sama yang lain-lainnya akan jadi 4 ya hitungannya, jadi 4,5, jadi 6 kilo total. Leraknya 1,5 kilo karena molase juga 1,5 kilo. Ini kita lagi bikin ekoenzim. Ini yang sistem cicil, jadi sebelumnya udah kita masukin cuma kurang, jadi kita kumpulin lagi di kulkas, dan hari ini kita nambah lagi. Ini banyak sayuran, kebanyakan sayuran sih yang hari ini, ada sedikit buah. Jadi nanti ini kita masukin lagi. Ini masih kurang, tetap masih kurang berapa kurangnya? 300. Masih kurang 300 nih. Jadi nanti kita tetap masukin, tutup, dan kita nunggu sampai kita punya 300 lagi bahan organiknya ya. Ini aku masukin semua. Ada nih sayuran ya, sawi tuh, lemon, jeruk, sama ini juga aku masukin aja nih, jambu biji, dapat dari tetangga. Aku suka kemarin. dapat sampah-sampah dari Jambu tetangga biji. juga ya teman-teman ya. Jadi nampuhin Oke. sampah tetangga. Nah, ini aku tutup sebentar ya. Aku pakai keranjang ya supaya gampang. Tuh. Nah, ini pakai keranjang supaya aku gampang waktu panennya aja sih teman-teman. Jadi salah satu Dan pilihan adalah menggunakan keranjang kita untuk benamkan. bahan organiknya. Oke. Lebih mudah sih ini. Ya, Jadi nggak Benam kotor ya. ya. langsung tutup. Nah, ini untuk panennya teman-teman. Aku pakai pompa akuarium yang submersible ya. Jadi lebih cepat sekali. Aku panen 15 liter tuh nggak sampai 5 menit loh. Pakai pompa akuarium 15 liter, cepet ya, besar airnya, kocorannya, jadi cepet. Pompanya pompa dicelupin. Dan nanti ke dalam ampasnya juga, ampas ekoenzim itu berguna Terus, ya teman-teman. ini Nggak ada yang terbuang, ampasnya ya. semuanya bisa dipakai. Ampas BO-nya. Nah, itu ampas. Tuh. Enak ya. Panennya nggak lama-lama. 15 liter. Karena aku punya cepet total banget. 20 tong sekali proses ya teman-teman. Jadi sebulan biasanya aku panen nunjukin 3 sampai 5 tong. yang akan muncul kalau kita Nah, ini yang paling bikin ya. disukai ibu-ibu nih, mak-mak yang bikin Ini muka jadi tanggal, kinclong, glowing. 9 Oktober nih, kebanyakan mengkudu. Nah, yang putih-putih di Nah, atas itu jamur ini, ragi. ini jamur ragi ya. Kalau aku ambil, Nah, itu teksturnya seperti Ini bubuk ya teman-teman teksturnya kalau seperti misalnya bedak. dipegang di tangan. Kelihatan hilang. Kayak bedak. Nah, ini yang dipakai untuk maskeran muka. Ya, jadi kalau Ini kalau maskeran dikenal muka di ini, luaran Pitera ya, dengan bahan dasar refleks SK2 ini. ya, jamur ragi. Uang ekoenzim dikali di kompleks. Ya, ini aku tuang ya untuk mengurangi bau air kalinya. Lihat tuh kalinya kotor banget ya. Baru sekali sini aku tuang. Nanti mungkin akan beberapa kali. Nah, ya. Ada yang bikin pakai tempat kecil juga loh teman-teman ya. Jadi nggak harus tong kayak aku. Sudah selesai videonya? Oh iya. Sip, Baiklah. sudah selesai. Baiklah, kalau sudah selesai penayangan video, kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya, tapi kita foto dulu ya. Oke? Foto Oh dulu. iya, foto sebelum pada bubar nih. Ya. Kadang-kadang kalau foto nggak ke-capture semua. Iya. Suka-suka kita kalau udah acara lupa foto kan. Nah, sekarang Iya. kita mesti di tengah-tengah nih kita foto. Mohon buka kamera ya teman-teman ya. Boleh mohon buka kameranya. Ini wajib semua ini. Wajib mana nih? Semua belum pada buka nih. Ayo dibuka dong. Halo. Aku udah on cam. Oke. On cam.
Siap-siap senyum ya. Ini wajib nggak ini? Kayaknya aku yang harus ini. Wajib, Ade nggak bisa ya. wajib. Satu. Alamak. Dia pakai lipstick Eh, dulu Baru dari ini. Istirahat dulu. Eh. Ayo nyalain tuh ya. Mana nih? Panik ya. Aryadi kok ditutup lagi kameranya? Siap Eli ya. juga tuh, Eli Satu, masih dua, malu-malu. tiga. Buka tuh. Eli. Udah buka kamera. Eli tuh, Ya Eli udah, lagi ada yayangnya ya. lagi mau. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Next slide. Senyum aja Eli. dulu. Satu, dua, Ini tiga. ada tanya jawab nggak ya? Belum, tenang. Aduh. Sabar. Dina, Yang Dina, buka ada tanya jawab kamera nggak? Sa? nih. Iya, ada. Tanya jawab. Sebentar ya, kita foto ada ya? dulu ya. Satu, dua, tiga. Oh ya, oke. Aku lagi di jalan nih, jadi nggak bisa pula foto-foto lah. Oh, nggak apa-apa tuh. Ya. Oke lah. Parkir. Parkir. Iya, beberapa teman dia sedang di jalan ya. Deh, mau tanya. Mendengarkan. Oke. Udah deh fotonya deh. Maaf ya, saya agak teriak-teriak nih karena hujan jadinya kayak kerekepan gitu kuping saya. Jadi bawaannya mau teriak. Made Dewi Aryasti. Foto udah deh, mana nih Ade nih? Udah. Oke. Ya, Udah. kalau udah sabar. Sabar dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah bersedia open cam ya untuk kita punya dokumentasi. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai ke sesi terakhir. Oh, belum terakhir kali lah ya. Pokoknya sesi tanya jawab antara para peserta dengan narasumber. Nah, jadi begini ya teman-teman. Nanti kita sesi tanya jawab kita bagi 2 termin ya. Jadi di termin pertama ini, bisa tolong di silent dulu suaranya. Saya balapan sama hujan dan radio mungkin itu. Jadi ada 2 termin. Setiap termin itu kita persilakan 3 orang penanya. Ya, bertanya silahkan melalui raise hand atau menggunakan Zoom chat. Dikit ya. Nanti Made akan Made atau siapa nih yang milih siapa yang akan bertanya? Ya, seperti itu. Kalau udah dipilih, nanti baru Anda dipersilakan menanyakan pertanyaannya. Mohon straightforward ya menanyakannya. Jadi nggak bertele-tele gitu karena memang kita waktunya terbatas. Nah, itu. Oh iya. Nah, kita sampaikan sekarang ya, Made ya. Iya. Jadi nanti dari semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari termin 1 dan 2, nanti narasumber akan memilih berapa Made? 3 atau 5? 3 sampai 5 deh kelihatannya ya. Bisa 5 kayaknya. Salah ya, 5 lah ya. Masa 3 dikit kali lah tuh. Oke, 5 pertanyaan terbaik ya. Nanti akan mendapatkan apa ya Made ya? Ekoenzim Ada apa deh. nih? Ada deh. Oh, aku pun tak tahu. Rahasia teman-teman. Ini lagi ekoenzim. Jadi berkaitan dengan ekoenzim. Oh, Tapi ada juga sih yang ini sesuatu yang yang berhubungan dengan ekoenzim. Oke, gitu ya. Nah, nanti saya banyak bicara. Nanti teman-teman yang mau bertanya, mohon sebutkan nama dengan angkatan ya. Nama dan angkatan. Oke? Bagaimana? Bisa kita mulai? Mulai ya, silakan. Kita buka termin pertama untuk 3 pertanyaan. Boleh dari chat, dari raise hand. Dari chat ada Kak Kori. Tunggu ya, ada Adi, ada Kak Nita, Kak Ita, ada Kak Nita. Kori. Dari ada Kori. Oke. Dari Kori ya. Udah 3 tuh. Mungkin aku ada Kori Adi. paling atas nih. Kori duluan. Nana juga tanya ya. Oke, kita ambil 3 dulu, Made. Adi Ya. deh. Tuh Made, Adi sama Adi ada tadi. Made. Itu mungkin di chat ya? Ya. Di chat ambil 1 kali Made. Ini yang raise hand kita utamakan ya. Jadi ada Adi sama Kak Tiada. Ya. Ada Kori nanya. Dia nanya apa perbedaan rasa atau bau kalau pakai gula putih dan gula merah. Nih, ya dari Kori. Kita nggak bisa pakai gula
putih. Ya. Kenapa nggak bisa pakai gula putih? Karena gula putih itu sudah melalui proses refinery lagi. Jadi ada penambahan bahan lain, bahan aditif ke dalam gula pasir atau gula putih. Jadi yang kita bisa pakai itu hanya gula merah atau gula aren atau gula kelapa atau gula enau, gula semut, kemudian molase. Ya. Nanti perbedaannya bukan di aroma sebetulnya kalau penggunaan gula yang berbeda. Biasanya nanti akan mempengaruhi warna, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku selama ini menggunakan molase karena paling ekonomis. Molase itu 1 kilonya tuh harganya 8.000 ya. Jadi aku sekali beli itu molase tuh 25 kilo untuk stok yang banyak ya. Nah, kalau pakai molase hasilnya memang agak coklat gitu. Jadi pengaruh gula itu nanti ngaruhnya ke warna. Sementara kalau misalnya pengaruh aroma itu lebih dipengaruhi macam-macam buah-buahan, kulit buah atau sayuran yang kita pakai. Jadi harus diingat teman-teman, aku juga tadi lupa mention, paling enggak harus ada 5 macam deh kulit buah dan sayur. Itu sedikitnya ya, sedikitnya 5 macam. Kenapa? Karena semakin beragam itu enzimnya semakin kaya. Karena dari tiap-tiap buah itu akan menyumbang enzim ya. Jadi itu semakin banyak macam buah yang kita gunakan itu semakin baik ya. Jadi kalau misalnya kayak mengkudu, tadinya aku pikir mengkudu nggak bisa, ternyata mengkudu bisa ya. Jadi mengkudu itu bahkan kalau kita masukkan kan katanya mengkudu bau ya, tapi ternyata pas aku pakai enggak tuh. Jadi hasil akhir baunya itu nggak terlalu banyak berbeda, hanya mungkin ada yang sedikit. Kalau kita banyak pakai jeruk, nah enak banget ya. Kulit jeruk, kulit lemon, kulit jeruk nipis, itu aromanya lebih enak. Ya. Atau kalau misalnya teman-teman pakai mangga kweni, itu enak loh. Ya, wanginya lebih segar. Gitu. Tapi kalau kebanyakan sayur yang aku coba kemarin, itu agak bau ini ya teman-teman. Apalagi 2 minggu pertama waktu aku buka untuk ngecek gasnya, ini kayak agak bau gas yang nggak enak gitu loh, bau kentut gitu ya. Pas aku buka, aduh ini parah banget ya gitu. Kayaknya kalau kol brokoli itu agak-agak kurang enak. Tapi jangan khawatir, itu hanya 2 minggu pertama. Nanti kalau udah terakhir kurang lebih aromanya sama. Nah, satu lagi, kalau misalnya teman-teman banyak yang sanksi dengan aduh aromanya gimana ya, akan ada yang bisa dilakukan. Jadi sesudah panen nanti 3 bulan, teman-teman, itu bisa dilakukan fermentasi lanjutan. Artinya apa? Kita ambil hasil yang fermentasi pertama ya di dalam botol, kita isi, jangan penuh ya. Jadi misalnya 1 botol itu kita bagi 5 bagian, 3 bagiannya kita isi ekoenzim dan 1 bagiannya lagi itu diisi dengan ini yang aromatik gitu loh teman-teman. Misalnya aku kemarin pakai sereh ya, sereh wangi. Kemudian bisa pakai kulit jeruk. Nah, ini aku pakai sereh. Jadi ini untuk fermentasi kedua ya. Ini aku tambah sereh wangi. Nanti wanginya akan beda, teman-teman. Dia akan lebih bau sereh. Ada yang pakai daun kayu putih, ada yang pakai kenanga Kamboja. Ya, ini untuk mempengaruhi, untuk berubah menjadi lebih enak aromanya. Tapi sebenarnya aromanya sih nggak terlalu buruk ya, menurut aku sih aromanya fermentasi gitu loh teman-teman, kayak tape gitu ya, asam seger gitu sih. Ya. Ada beberapa yang bau juga sih. Iya, kalau terkontaminasi ya ada betul. Gitu. Yang kedua, kira-kira seperti itu. Yang raise hand siapa tadi, Matt? Adi sama Kak Tiada. Adi boleh? Adi gimana Di? Aku enak banget nih sama ekoenzim. Kenapa? Karena aku lihat bisa dipakai sikat gigi, tapi ada unsur pembersih. Bisa dipakai buat glowing. Terus bisa dipakai buat penciuman. Bisa buat menjadi air. Nah, pertanyaannya ada satu, selain enzim, unsur apa sih menonjol di dalam ingredient ekoenzim itu?
apakah mungkin ada natrium atau apalah. Karena bisa membersihkan, bisa desinfektan, bisa untuk menjernihkan, sama bisa untuk pupuk itu satu, ya kan? Betul. Nah, selain enzim ada unsur apa lagi satu? Yang kedua pertanyaan aku pikir ekoenzim itu apa ya? Kita bikin, tapi ternyata ekoenzim itu menyediakan katalisator atau apa yang harus kita beli produknya dari dia. Ternyata ini Made aku lihat benar-benar untuk lingkungan. Keuntungan apa yang bisa Made dapatkan atau menjadi relawan gitu loh. Jadi nah itu. Jadi apa yang Made dapatkan dari ekoenzim ini aku pikir ternyata ada katalisator atau zat apa yang kita beli dari ekoenzim. Ternyata enggak, ini aku lihat emang kita bisa kerjakan sendiri di rumah gitu loh. Jadi betul. Benar full relawan ya gitu ya. Itu. Iya. Coba ya, aku jawab yang pertama dulu. Jadi kenapa sih kok dia punya kekuatan se-powerful itu gitu ya si ekoenzim. Nah, ekoenzim itu namanya juga enzim. Seperti aku bilang tadi, dia punya enzim di dalamnya ya, enzim lipase, terus tripsin, aminase, itu yang ada di dalamnya, sehingga dia mampu membasmi ataupun mencegah bakteri patogen ya, itu dengan enzim yang dia punya. Dan dia juga mampu mengolah limbah produk-produk susu karena ada enzim tadi. Selain itu, hasil fermentasinya itu karena ada aktivitas enzim yang terkandung di dalam bakteri atau jamur. Ingat ya teman-teman, ini fermentasi ya. Kalau namanya fermentasi, itu yang melakukan fermentasi itu ada dua makhluk hidup ya, antara bakteri atau jamur ya. Jadi dua itu yang berperan. Nah, karena adanya aktivitas mereka, nah hasilnya adalah di dalam cairan fermentasi itu ada alkohol dan asam asetat. Ya. Nah, si alkohol itu yang mempunyai kemampuan untuk sebagai desinfektan, sebagai pembersih, dan asam asetat itu untuk lebih membersihkan karena dia bersifat asam. Ya, itu. Dan semuanya itu adalah mereka semua bisa terurai, makanya kita sebut dengan ramah lingkungan. Ya, itu. Jadi kenapa memang dia punya kemampuan. Kalau misalnya yang kita lihat untuk di tanah untuk pertanian. Jadi sebenarnya itu dia gas yang dihasilkan ya teman-teman selama proses fermentasi itu adalah diantaranya tuh ozon ya, kemudian nitrat dan karbonat. Itu semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan yang ada di dalam tanah. Itu yang dihasilkan. Jadi pada saat kita menggunakan ekoenzim sebagai pupuk kocor, artinya dikocorkan ataupun kita semprot, itu yang membantu. Sementara waktu kita pakai untuk dituangkan ke air, ya, untuk penjernih air itu, dia pun mengeluarkan, membuat kemampuan air menangkap oksigen itu menjadi lebih besar. Ya, karena itu dia punya kemampuan untuk menjernihkan dan memperbaiki ekosistem sungai dan kali, gitu. Ya, memang nggak ada hasilnya dari ekoenzim. Artinya aku nggak menggunakan bahan-bahan yang bisa aku beli dari orang, kemudian bahan itu istimewa dan aku bisa menjual ekoenzim. Jadi perlu diingat bahwa oleh penemunya ekoenzim ini tidak dipatenkan, dengan catatan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi aku nggak boleh jual belikan ekoenzim, teman-teman. Pada saat aku bikin murni, aku bikin karena aku mau mempunyai kemampuan untuk mengolah sampah. Jadi aku bertanggung jawab atas sampah rumah tangga, sampah rumah aku sendiri. Jadi aku menuju zero waste ya. Zero waste dalam artian aku sekarang udah nggak buang sampah ke tong sampah, sampah yang limbah rumah tangga. Jadi either aku buang ke kompos ataupun menjadi ekoenzim gitu ya. Jadi yang itu tanggung jawab aku terhadap sampah rumah aku sendiri ya, dan itu kontribusi aku terhadap bumi ya. Kalau teman-teman tahu umur bumi sekarang itu 1,7. Kenapa 1,7? 0,7-nya itu sebenarnya punya generasi berikutnya. Jadi kita ngutang loh teman-teman ya. Kondisi
sekian abad di depan itu udah terjadi sekarang. Kondisi sekian tahun di depan udah ada di kita sekarang. Itu kita ngutang terhadap generasi yang berikutnya. Dan hutang itu harus kita ganti pelan-pelan. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan membuat ekoenzim. Gitu. Jadi murni untuk bumi dan untuk lingkungan. Nggak ada nilai komersialnya, ya. Nggak ada nilai komersialnya. Gitu. Boleh masuk ke pertanyaan yang ketiga, Maden? Pertanyaan yang ketiga, siapa yang resen tadi? Kak Tiade. Kak Ita. Gimana Kak Ita? Oke. Made, ini saya bertanya untuk tahap pengolahan. Kan dikumpulkan tuh sisa-sisa dari sayuran atau buah-buahan. Nah, itu seperti misalnya biji-biji dari buah-buahan itu apakah bisa diikut sertakan? Kemudian berapa lama ya pengumpulan buah-buahan atau sayur-sayuran itu? Karena kan kalau misalnya rumah tangga, apalagi penghuninya juga sedikit, kan nggak cepat kita ngumpulinnya. Iya, terus betul. pada saat pengerjaannya itu nggak boleh dibuka ya, sama sekali tongnya itu sama sekali nggak bisa dibuka ya, atau apakah bisa ditambah-tambah ulang atau bagaimana? Itu aja pertanyaan saya. Nah, thank you. Sip. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi ini yang menjadi problem karena kan kita nggak, kadang-kadang ada yang bilang, aduh aku makan buahnya dikit deh, aduh aku masaknya dikit deh, gitu kan ya. Sebetulnya itu bisa kita cari jalan keluarnya. Jadi gini, untuk pembuatan ekoenzim dia fleksibel banget. Kalau kita nggak bisa mendapatkan satu kali sekaligus bahan organiknya, kita bisa boleh sistem cicil, ya. Sistem cicil dalam artian yang penting kita punya wadahnya, kita masukin air, masukin gula merah, dan kita masukkan berapa bahan yang kita punya, tapi harus dicatat, ya. Jadi misalnya kita membutuhkan total bahan organiknya 1,8 kilo. Kali ini kita baru punya 500. Nggak apa-apa kita catat 500. Ya. Kemudian nanti berikutnya kita masukkan, ada 300, kita masukkan 300. Jadi semua ditabulasi sampai akhirnya terkumpul 1,8. Ya. Berapa lama kita boleh mencicil? Nah, maksimal sebaiknya mencicil dalam 2 minggu. Ya. Jadi diusahakan dalam 2 minggu 1,8 itu komplit. Gitu. Ya, itu untuk sistem cicil. Nah, penghitungan clocking-nya itu akan mulai setelah semuanya komplit. Jadi kalau misalnya sesudah 2 minggu kita baru bisa dapat 1,8, maka hari pertamanya saat kita dapatkan total 1,8 itu. Jadi baru bisa kita panen 3 bulan sesudah itu. Boleh nggak dibuka-buka di antaranya? Nah itu tadi, kita buka biasanya hari pertama, hari ke-7, hari ke-30, dan pada saat panen. Itu untuk yang mulut besar. Tapi kalau misalnya mulut kecil, kayak ada Kak Adelia di sini, dia bikinnya di apa sih yang galon kecil ya. Galon kecil kan itu tutupnya kecil tuh. Atau ibu-ibu di pedesaan biasanya cuma pakai itu teman-teman botol aqua ya. Botol aqua yang tutupnya kan kecil. Itu bisa, tetap bisa. Cuma agak susahnya kenapa? Karena bahan organiknya kita harus potong kecil-kecil kan supaya bisa masuk ya. Kemudian harus sering dibuka tutupnya. Karena produksi gas itu 2 minggu pertama dari fermentasi itu alkohol, ya, jadi banyak sekali. Kalau kita buka itu mendesis gitu loh. Jadi itu harus sering kita buka, terutama kalau kita pakai kulit ini teman-teman, melon, semangka itu banyak sekali gasnya atau nenas. Jadi itu harus lebih sering kita buka ya. Kalau nggak bisa meledak beneran ya. Ada kejadian meledak gitu. Nah itu Kak Ita, kita boleh membuka atau enggak. Tapi apa benar gitu kita nggak boleh buka? Enggak juga sih Kak Ita, kayak aku bilang, aku kadang-kadang suka mau ambil itu jamur raginya itu loh buat maskeran. Jadi kadang-kadang in between aku suka buka juga gitu loh. Aku suka buka tapi aku usahain pas buka aku ngambil cepet-cepet pakai sendok plastik ya. Jamur itu kan biasanya di permukaannya. Aku ambil cepet-cepet pakai sendok plastik atau kuas secukupnya, terus aku tutup lagi gitu. Jadi kenapa kita nggak mau buka lama? Karena kan kita nggak mau masuk mikroba jelek yang akan mengkontaminasi proses fermentasi itu. Itu aja sih alasannya. Biji boleh nggak? Kak, kalau biji kayak biji pepaya, aku kadang-kadang masukin. Karena kan repot ya, kalau misalnya kita ngupas pepaya terus bijinya ke bawah. Kalau biji yang kecil nggak apa-apa, biji jeruk gitu nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya kayak biji ini loh, mangga,
itu kan agak gede dan keras ya. Itu biasanya kita nggak sarankan karena nanti setelah 3 bulan apa ya, dia biji itu kan di dalamnya ada biji lagi, terus ada selongsongnya ya. Jadi itu hanya menambah berat tapi tidak memperkaya cairan kita dengan enzim. Jadi kalau misalnya biji mangga aku nggak sarankan, biji durian juga enggak, durian juga nggak boleh ya teman-teman ya. Kulit durian juga nggak boleh. Terus biji salak tuh aku nggak sarankan karena kering gitu. Nggak guna ya. Nggak guna. Biji buah keras nggak boleh gitu ya? Iya, nggak boleh, betul gitu. Oke. Sudah 3 pertanyaan ya, sudah terjawab ya Kak. Ketiga. Oke, thank you. Kemudian kita lihat chatnya ya. Aku lihat chat dulu nih. Ada yang nanya di chat nggak? Belum lihat chat. Bentar. Ini udah 3 pertanyaan loh, Made. Mungkin itu nanti udah buat 3 pertanyaan ya? Ya? Udah. Oke. Kan Ya. Sip. Jadi ada sedikit sebelum kita buka sesi yang kedua ya teman-teman. Ini ada titipan informasi dari Pokja Cendana Rumbai 88 Edufan ya. Jadi Edufan ini aktivitasnya itu fokus pada bidang pendidikan. Jadi bulan ini Edufan akan menggalang dana untuk program mereka. Nah, di mana program ini akan mengapresiasi anak-anak dari rekan-rekan Cendana 88 yang berprestasi di bidang akademis. Selain itu juga membantu meringankan beban pendidikan bagi anak-anak dari teman-teman Cendana 88 yang kadarullah sakit akut, dan yang orang tua tunggal. Seperti itu. Nah, program ini sebetulnya sudah lanjutan dari program semester ganjil 2021. Udah lewat ya, di mana Edufan telah mendonasikan dana sebesar Rp6.100.000 kepada 20-an anak. Oke, kita boleh kasih aplaus ya buat Edufan ya sudah memberi ini mendonasikan ya kemarin itu. Nah, selanjutnya berikut kita akan menyaksikan ungkapan terima kasih dari beberapa ananda ya kepada Om dan Tante yang telah memberikan apresiasi dan support atas kegiatan belajar mereka. Silakan Dina, mungkin videonya. Bentar ya. Jadi kita ada sesi ini sedikit. Udah kelihatan belum? Ya, sudah. Oke ya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore buat Tante dan Om-Om, khususnya alumni SMA Cendana Rumbai Angkatan 88. Saya Muhammad Fajarde, anak dari pasangan orang tua Didi Fajri dan Yaslenarti. Kebetulan juga alumni SMA Cendana Rumbai Angkatan 88. Dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah memberikan support dan doanya kepada saya, sehingga saya mendapatkan predikat kelulusan cum laude di Universitas Islam Riau jurusan psikologi dalam waktu tempuh 3 tahun 9 bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Tante dan Om. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaza, kelas 10 di SMA Negeri 3 Rumbai, mengucapkan terima kasih kepada Om dan Tante untuk support yang telah diberikan kepada kami. Alhamdulillah sangat membantu sekali dalam proses belajar online saat ini. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan. Semoga Om dan Tante selalu sehat dan diluaskan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khairinif, anak dari Ibu Tati Wayuni, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada keluarga kami. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro semester 7.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira. Saat ini saya berusia 15 tahun. Saya kelas 1 SMA. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Om dan Tante yang telah memberikan bantuan untuk proses belajar online kami. Saya sangat berterima kasih karena bantuan yang diberikan Om dan Tante sangat membantu untuk kami semua. Sekali lagi terima kasih kepada Om dan Tante. Maaf jika ada salah kata dari ucapan terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Om Tante alumni Cendana Rumbai 88 dalam keadaan sehat selalu. Di sini Yasmin mengucapkan terima kasih banyak atas santunan bagi mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah, IPK Yasmin 3,71 di Fakultas Gizi. Mohon doanya Om Tante agar Yasmin bisa mempertahankan dan meningkatkan IPK Yasmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Om dan Tante alumni Cendana Rumbai 88 dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Wardah mau mengucapkan terima kasih banyak atas santunan untuk mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah, IPK Wardah 3,7 di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Mohon doanya Om Tante agar Wardah dapat mempertahankan dan meningkatkan IPK Wardah di semester yang akan datang. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pesan-pesan dari Pokja Edufan ya, yang mungkin akan segera ada ini ya, akan segera membuka apa namanya tadi launching penggalangan dana untuk termin berikutnya, insya Allah mulai besok ya. Oke, baiklah, kalau begitu kita bisa lanjutkan ya ke termin kedua. Dipersilakan teman-teman seperti tadi. Boleh dari chat atau raise hand. Aku cek chat dulu ya. Aku tengok raise hand. Tadi Hendra udah duluan ya, Meti. Aku ingat dia tadi udah raise hand dari tadi. Tapi belum ya Hendra ya? Oh. Belum. Oke. Hendra, yo, sebentar. Oke. Hendra, boleh? Hendra mantap nih. Itu dia punya tombol ya. Ya. Oke. Lagi raise hand? Ada lagi yang raise hand? Oke, ya Hendra silakan. Mau nanya nih, kalau pemakaian enzim tadi itu untuk pertanian itu misalnya kan caranya semprot gitu ya. Apa harus bisa boleh campur sama air? Apa enzim toh aja yang kita semprotkan ke tumbuhan? Iya, Hendra, kalau untuk pertanian ini kita bisa ada beberapa pilihan. Menggunakan ekoenzim, cairan ekoenzimnya dilarutkan. Jadi harus dilarutkan karena kan cairannya asam sekali ya. Jadi kalau untuk tanaman terlalu asam juga kan nggak bisa. Nah, kita larutkan di dalam air. Perbandingannya adalah 1 mili ekoenzim itu untuk 1000 mili. Jadi 1 mili untuk 1 liter. Ya, itu perbandingannya. Jadi kita memerlukan ekoenzimnya hanya sedikit sekali, ya, tetapi manfaatnya nanti akan luar biasa. Jadi 1 mili banding 1000 itu untuk semprot. Untuk kocor pun sama, 1 banding 1000, ya. Tapi selain itu, pada saat kita panen, kan tadi ada ampasnya tuh ya, ada ampas kulit buah itu dimanfaatkan juga untuk pupuk. Jadi ada beberapa cara, ada yang dijemur dulu. Ya, dikeringkan. Kenapa dikeringkan? Karena kita mau menetralkan asamnya, ya. Jadi supaya dia nggak terlalu asam, kita keringkan dulu. Jadi biasanya waktu itu aku jemur sampai semingguan, ya. Setelah seminggu kering, udah tinggal ditaruh di tanah. Jadi kayak kompos, kayak kita pakai kompos, ya. Itu untuk bahan organiknya. Jadi sisa si ampasnya, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan bola-bola ekoenzim namanya. Jadi
kalau ini aku nggak catat formulanya karena memang aku belum pakai. Tapi temanku yang punya sawah dia pakai. Dia bikin bola-bola ekoenzim yang dibuat dari ampasnya ekoenzim itu sama ada beberapa bahan lain gitu. Itu untuk pupuk dan sudah diaplikasikan oleh banyak orang. Jadi nanti Hendra memang berminat di pertanian kan ya. Jadi nanti kita bisa nanti bahas lagi mulai dari cara pembuatannya, karena kalau misalnya kita memang mau pakai untuk pertanian sebaiknya kita bikin ekoenzim gitu, bikin sendiri supaya nanti jadi lebih enak, kita punya banyak dan kita pakai, dan ampasnya juga kita bisa manfaatkan. Nggak ada yang terbuang dari ekoenzim, nggak ada yang terbuang sama sekali ya. Itu jadi nanti kita akan di grup nanti kita bisa detail lagi, siapa yang mau mulai praktek aku akan bimbing satu persatu juga nggak masalah ya. Satu lagi. Made. Yang buahnya itu buah masak apa yang belum matang juga bisa dipakai? Buahnya yang belum matang juga bisa. Mau yang masak, mau yang matang, mau yang agak digigit codot, agak digigit dikit ada berulat sedikit, asal ulatnya dibuang itu nggak masalah. Aku kalau lari pagi percaya aku bawa kantong plastik loh. Jadi kalau misalnya ada putik-putik mangga yang kecil-kecil tuh aku ambil. Terus putik-putik jambu itu aku ambil loh. Teman-teman, belimbing wuluh yang udah jatuh itu aku kumpulin semua. Jadi aku kalau lari itu bawa kantong asoy ketek itu, lari-lari bawa itu, orang udah tahu lihat aku bawa mengumpulkan sampah-sampah. Jadi memang kita nggak apa ya, pasti kita menggunakan apa yang ada di alam aja, teman-teman ya. Mengkudu, mau mengkudu yang udah masak sekali atau mengkudu ada yang agak keras tapi udah jatuh, nggak apa-apa, kita pakai aja, masukin aja semua, nggak masalah ya. Jadi memang ekoenzim itu sangat ini sekali fun aja sih, aku senangnya gitu. Apapun yang ada di tanah jatuh dari pohon kita bisa pakai gitu. Ada yang mau pakai daun salam, pakai aja nggak masalah gitu ya. Jadi ada daun salam dari pohon gitu, dipakai nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Terus daun pandan untuk pewanginya juga nggak apa-apa tuh berarti ya? Betul, nggak masalah untuk di F2 untuk lanjutan nanti. Nah, betul ya. Makasih. Makasih Made. Ini tadi aku ada yang dari chat sebentar ya. Dari chat tadi EL ya. EL takut gagal. Apa ada yang gagal? Nah, teman-teman, dalam ekoenzim itu nggak ada istilah gagal. Ya, itu hebatnya. Nggak ada istilah gagal. Jadi yang ada mungkin pada saat di tengah-tengah proses fermentasi agak bau-bau betadin misalnya, ya. Itu berarti mungkin ada kontaminasi sesuatu gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini kita tambah. Kita buka dulu ya. Kalau terkontaminasi biasanya kita buka, kita jemur di matahari selama 30 menit, terus masukin lagi. Terus besokannya begitu lagi. Selama 3 hari kita coba. Kalau misalnya baunya nggak hilang juga, nanti kita tambahkan gula merah lagi. Kita tambahkan gula merah ke dalamnya, kita tambahkan ekoenzim sedikit, dan kita fermentasikan lagi. Terus nanti kita cek lagi, baunya ada apa enggak. Nah, kalau misalnya belum hilang juga baunya, apa yang harus kita lakukan? Kita lanjutkan fermentasinya. Kita lanjutkan sampai 3 bulan, nggak usah kita buka-buka. Pada saat kita buka, baunya emang nggak enak. Bau kayak betadin, aku pernah punya ya. Terus baunya nggak enak. Tapi secara pH-nya bisa. pH-nya di bawah 4. Hanya baunya, hanya aroma yang nggak enak. Akhirnya apa? Akhirnya secara standar pH, dia bisa kita pakai. Untuk pembersih bisa. Cuma kan karena baunya nggak enak, kita nggak mungkin mau pakai. Akhirnya apa yang aku lakukan? Aku tuang ke kali. Gitu. Atau kita jadikan pupuk. Ya. Atau kita buang ke got untuk melancarkan got. Ya. Jadi nggak ada istilah gagal, El. Itu mantap. Ekoenzim nggak ada yang gagal. Paling ada panen tertunda. Gitu. Ya. Itu. Oke. Terus ada yang resen lagi nggak? Satu ya, terakhir ya. Mau ada satu lagi. Bu, kayaknya aku sih nggak lihat nih. Tapi tadi Made sempat nyebut walaupun baunya nggak oke, tapi yang penting pH-nya oke gitu ya. Ya. Bisa nggak? Misalnya kelihatannya oke nih, tapi pas sudah harinya kita tes kok pH-nya masih tinggi, bisa nggak Made?
Berarti apa nggak Bisa. gagal itu? Aku kejadian. Bukan gagal, jadi nggak ada istilah gagal. Tapi itu kita lanjutkan lagi fermentasinya. Jadi kita tutup kembali tambah lagi biasanya. Jadi kita panjangkan aja gitu. Gitu. Jadi nanti dia pas. nanti aku tambahkan, biasanya aku tambahkan sebulan, nanti aku ukur lagi. Dia akan turun sedikit-sedikit. Tapi kadang-kadang aku capek ya, aku pernah kejadian capek, turunnya dikit-dikit. Udah 2 bulan aku tambah. Lama, akhirnya dia cuma sampai 4,4. Nah, akhirnya aku tanya senior aku, ini gimana nih 4,4? Aku udah muak kali, udah capek aku nunggunya. Aku bilang mendingan aku pakai buat yang lain gitu kan. Terus dia bilang, ya udah, kalau misalnya 4,4 tetap bisa dipanen, tapi tidak disarankan dipakai untuk kesehatan. Jadi misalnya teman-teman, aku pakai ekoenzim untuk rendam kaki untuk detox ya. Nah, kalau misalnya dia pH-nya 4,4 tidak disarankan untuk kesehatan. Jadi kita pakai untuk pembersih aja gitu. Atau untuk pupuk masih bisa. Aku mau berbagi dong. Aku mau berbagi dong. Ya, ini aku kakaknya Made nih. Tadinya memang nggak percaya banget sih, nggak percaya, jujur nggak percaya sama ekoenzim. Awalnya itu pas aku kena COVID ya, bulan Juni, itu Juni akhir tuh. Aku yang pasien aku yang kena COVID, aku di kamar aku nggak ngerasain itu, tapi suami aku dikasih sama Made larutan yang akhirnya aku tahu bahwa itu adalah larutan ekoenzim. Setelah itu aku udah lupa tuh masalah eko. Udah, terus sampai kemarin itu aku sakit mata dan aku inget kata si Made pakai air ekoenzim. Dan lu tahu begitu gua buka tutupnya itu memang baunya agak-agak sedap kayak brem gitu ya, dioleskan di mata, kena ke hidung itu baunya luar biasa. Itu aku kena Jumat, aku harap itu pas Senin harus masuk kantor karena closing. Terus kata Made pakai aja terus 3 oles aku olesin 3 kali dan Amin turun loh, maksudnya bengkak nggak bengkak jadi hilang langsung. Jadi hari Senin aku udah ke kantor lagi tuh. Jadi ya aku pikir ya memang luar biasa ya. Dan sekarang aku mulai pakai untuk sabun mandi campuran obat pel sama cuci piring ya. Jadi memang mengurangin budget banget. Cuman untuk sabun mandi kita nggak bisa pakai yang kayak untuk yang ditempel itu ya, yang ditekan. Jadi saran saya sih pakainya botol. Kita kocok dulu, baru kita pakai. Cuman jangan berharap banyak busa aja. Iya, karena kan udah dicairkan ya. Iya. Dan itu memang kerasa ya di kulit agak lembut gitu. Cuman saya ngarepin karena Made sekarang produknya mau ke arah ke sabun ya, mungkin saya ngarepinnya ke situ aja sih sabunnya mungkin. Karena agak repot ya kita ngocok-ngocoknya kemudian ini. Iya. Ya, terus yang satu lagi yang paling berasa adalah saya rendam buat kaki. Aku rendam buat kaki. Gatal-gatal hilang, ada gatal-gatal sedikit sama tumit agak halus ya. Tumitnya jadi halusan, itu aja rasanya sih. Sama kuku ya, kukunya jadi agak kuat ya, nggak rapuh. Itu, jadi direndam. Saya pakai 2 hari sekali ya, direndam 10 menit aja. Itu udah. Itu aja kayaknya sharingnya ya. Oke, makasih Kak Itu. Sama. Thank you. Hasilnya beda-beda ya Made ya. Aku juga ada yang mesti beda-beda. Terpisah dia sabun sama ekoenzimnya harus dikocok lagi gitu. Tapi ada yang enggak loh. Ada yang enggak loh. Iya. Sabunnya ya. Dan memang interest orang terhadap ekoenzim beda-beda ya. Jadi tergantung pribadi masing-masing sih. Iya betul. Soalnya bisa untuk segala macam ya. Sejuta manfaat ya. Oke. Cuman itu kalau buat ini satu lagi ya mau nanya, ini karena saya pakai buat cuci piring ya, kayaknya nggak bisa lama-lama ya dipakainya, benar nggak itu deh? Dalam arti kalau lebih dari 3 hari 4 hari itu udah agak lain. Jadi kayaknya kita ngeraciknya itu harus berapa hari gitu ya, benar nggak sih? Untuk cuci piring, racikannya itu loh. Jadi bikinnya sedikit-sedikit apa gimana? Kalau di kita bikin sekaligus malah. Jadi kalau mau habis tinggal nambah, nggak masalah. Gitu ya? Dan satu lagi, karena begini, ekoenzim itu nggak ada kadaluarsanya ya teman-teman. Tidak ada gitu sama sekali kadaluarsanya. Mau disimpan 1 tahun, mau disimpan 2 tahun, mau disimpan 10 tahun dalam keadaan tertutup, it's okay.
Nggak ada kadaluarsanya. Jadi porsinya 115 ya, 115 ya. Tetap 115 atau 1110 buat yang mau lebih hemat ya 110. Tapi aku sih pakainya 115. 115 ya. Oke, thank you. Rata-rata 115. Ada lagi yang mau bertanya? Aku lihat chat dulu ya. Sepertinya ini karena kita udah mau bentar lagi udah mau maghrib nih, udah banyak yang izin live juga ya. Abis ini banyak yang minta nih. Abis ini banyak minta sisain aku 3 botol ya deh. Awas sisain aku 3 botol. Pada punya stok banyak teman-teman. Silakan teman-teman Made langsung ya. Untuk teman-teman yang mau menghubungi Made langsung, itu nomor teleponnya sudah saya taruh di situ ya. Silakan copy aja langsung. Yang mau sampel boleh ya, nanti di grup kalau yang mau sampel tinggal kita bikin listnya. Cuma nanti ongkirnya kali ya teman-teman, bayar ongkirnya aja. Kalau enzimnya aku kasih gratis juga nggak apa-apa ya, tapi mungkin ongkirnya aja. Atau yang misalnya daerah mana barengan bisa aku drop sih, nggak masalah. Soalnya dia cairan jadi agak susah Made, jadi kan harus ini ya. Ya maksudnya yang Jabodetabek lah. Kalau yang Pekanbaru, aduh belum bisa ya. Ya. Nanti ada pegiatnya di Pekanbaru nih. Harus ada nih. Di chat masih banyak pertanyaan yang belum kejawab kayaknya ya. Itu ada dari Diana Bibit, dari Marlin, dari sebentar ya. Boleh coba kita. ya. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu sebentar ya. Bentar aku lihat dari nih, materinya boleh di-share? Ya, boleh. Nanti saya share ya. Yang akan saya share itu yang resmi. Jadi nanti ada modul ya. Jadi lebih lengkap, modul lebih lengkap. Kalau yang aku jelaskan tadi itu kepotong-potong karena memang kita waktu ya. Jadi nanti kalau aku kasih modul, teman-teman itu jauh lebih lengkap ya. Silakan Japri Made ya, yang ingin modulnya Japri Made. Ya. Nah, Diana tanya tidak pakai sarung tangan. Enggak ada pengaruhnya. Sarung tangan nggak ada pengaruhnya karena ini bukan untuk ini ya teman-teman, bukan untuk dikonsumsi ya. Ekoenzim bukan untuk pemakaian melalui intake, jadi dia hanya pemakaian luar ya. Jadi kita tidak perlu pakai sarung tangan, tetapi kulit buah dan sayur tetap aku cuci. Kenapa? Karena aku nggak mau ada ulat, nggak mau ada jamur yang nanti akan mengkontaminasi proses fermentasi ya. Jadi kita cuci karena itu, tapi tidak harus steril karena ini bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk diminum, bukan untuk dimakan ya. Jadi ini hanya untuk pemakaian luar saja. Oke. Kemudian Kori untuk mulut untuk penelitian oke banget ini mah ya. Anak aku aja aku bilang penelitian harus ekoenzim tugas akhirnya. Kemudian tempat wadah sudah ada tadi ya penjelasannya. Logam tidak disarankan, tanah liat tidak disarankan karena nanti ada beberapa tanah yang korosif dan mengkontaminate ya. Perbandingan antara limbah sayuran dan buah. Nah, perbandingan antara kan tadi kita bisa menggunakan kulit buah dan sisa sayuran. Sisa sayuran boleh tapi nggak boleh terlalu banyak. Jadi kalau misalnya tadi kan 3 bagian untuk bahan organik ini hanya 10%-nya yang jadi kalau misalnya 1.800 diperlukan 10%-nya aja 180 gram yang sayuran, sisanya sebaiknya buah ya. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang bandel pakai nggak masalah ya. Oke. Kemudian satu lagi nih Dek, mungkin saran bagus ya. Tadi ada yang nanya gimana caranya ngumpulin kulit buah dan itu dalam waktu yang berapa lama karena dari rumah tangga kan sedikit. Nah, seperti yang kita lakuin ya. Kita ngumpulin datang langsung ke tukang tukang-tukang rujak loh. Kita langsung minta sama langsung datengin yang kayak ini aku bantu Made juga nih tadi sepanjang pulang dari rumah Mama. Aku samperin tukang rujak sama tukang kupas nenas. Iya. Tapi tahu nggak ya, ada 2 tukang rujak yang aku samperin. Yang satu ternyata mereka udah melayani pesanan dari 3 ibu-ibu. Jadi aku nggak bisa minta. Relawan juga. Aku nggak bisa minta. Nah, yang satu aku bersaing. Iya, bersaing. Jadi ternyata mereka juga mereka dengan sukacita juga nyisihkan buat kita. Kalau memang ada yang mau ya mungkin harus ke situ kayaknya. Tukang rujak dan tukang buah-buah yang lain ya. Itu atau dari tetangga juga boleh. Betul. Ya. Tapi kalau tukang rujak itu banyak lumayan. Iya.
Ini ada Marlin, Riyama nanya air nih, air pump atau ledeng bisa dipakai. Untuk air pump bisa, tapi karena air pump biasanya ada kaporit ya, jadi biasanya kita endapkan dulu paling enggak itu 2 hari sampai 3 hari baru kita pakai. Ya, air hujan boleh loh dipakai, tapi air hujan yang langsung tadahan langsung ya. Jadi kalau di tempat-tempat yang air susah, tadahan langsung air hujan, jangan yang lewat atap. Kalau lewat atap biasanya udah ada logam-logam beratnya, ya. Begitu. Ada lagi nggak? Ada yang bertanya lagi sebelum kita mungkin oper ke Meti lagi? Gimana Met? Kira-kira udah nggak ada kali ya? Mengkudu, Made, aku mau nanya yang mengkudu tadi. Gimana mengkudu? Itu kalau mengkudu itu dicampur juga dengan kulit buah atau sayur atau mengkudu murni biar kinclong kan? Oh, kalau aku kebetulan mengkudu kemarin kan aku dapatnya dikit. Aku dapatnya tuh kayak cuma 3 biji. Aku campur aja sih. Karena maksudnya kan memang kita campur semua ya. Kita campur semua. Jadi kadang-kadang aku dalam satu kali bikin bisa berapa macam? Bisa 10 macam gitu loh. Nah, mengkudu aku masukin kan? Aja. Minimal 5 macam. Nah, kalau mengkudu itu tadi berarti mengkudunya lebih banyak kan? Atau meskipun dia tetap 5 macam, mengkudunya porsinya lebih banyak atau gimana? Tergantung. Artinya gini Kak, kadang-kadang gini, ada yang kemarin yang pakai lidah buaya lebih banyak. Aku tanya, kok pakainya lidah buaya lebih banyak? Orang Indonesia tuh kreatif banget loh sebenarnya. Terus dia bilang, aku mau hasilnya buat rambut gitu. Jadi ternyata kalau buat rambut itu mereka membutuhkan 4 yang dominan. Apa aja? Telang, ya, kemudian lidah buaya, pepaya, sama pisang, gitu loh. Itu nanti hasilnya dipakai untuk rambut, gitu. Jadi, ya maksudnya orang kita nih kreatif sekali kok. Jadi bisa aja gitu ya. Terus kalau yang aku banyak kan nanas, hampir sebagian besar nanas. Nggak apa-apa gitu loh. Nothing wrong with using apapun gitu, nggak masalah. Yang penting ya itu tadi pada saat kita mau panen standarnya ada 2, pH dan aroma gitu. Ada lagi? Minta modulnya yang mau materinya nanti nanti yang mau materinya aku juga menghubungi Made ya, nomornya ada di chat. Ya. Baiklah, ini kita ada yang mau tanya atau sudah? Made, kayaknya kita sudahi dulu ya. Udah habis. Iya, udah mau ini ya. Hubungi Made kalau di Japri ya. Boleh ya. Welcome banget siapa yang mau tahu lebih banyak. Tentang rekaman, ada yang mau nanya rekamannya juga, nanti insya Allah akan diposting di YouTube-nya 88 ya. Jadi nanti rekaman hari ini nanti di-upload ke YouTube. Cendana Rumbai 88. Pak Sultan, Sultan tenang dulu nih. Semprot muka nampaknya tadi. Oke. Sudah selesai ya? Kayaknya pertanyaan udah. Nah, kalau begitu teman-teman yang luar biasa. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita sore ini telah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita Made tentang bagaimana memanfaatkan sampah untuk membantu bumi. Ya, tempat tinggal kita di bumi ini harus kita jaga gitu ya. Ini kan amanah juga ya sebetulnya kepada kita. Jadi sampah itu dari sesuatu yang terbuang ya, jadi sesuatu yang sangat berguna. Ya, sejuta manfaat deh istilahnya ya, istilah ekoenzimnya. Jadi bukan saja bermanfaat untuk lingkungan, tapi bisa juga untuk kesehatan ya kan, juga untuk ekonomi bisa juga loh ya kan. Nah, betul. Semoga materi yang disampaikan Made hari ini bermanfaat dan membuat teman-teman tergerak untuk mencoba membuat ekoenzim ini ya, mulai dari rumah sendiri aja, nggak usah harus gede-gede, bikin aja di toples-toples kecil gitu ya, bekas Astor apa bekas apa itu ada sosis ya, itu kan dia pakai toples plastik kan, nah itu bisa dipakai, itu bekas permen gitu ya, wah banyak deh, gampang gitu ya, insya Allah. Ya. Baiklah teman-teman semua, sebelum saya tutup, mari kita lihat satu. Oh sorry, ini udah tadi ya video yang dari apa tadi Edufan ya. Okay. Udah.
Oh iya, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berbagi ilmu yang luar biasa ya tentang ekoenzim. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sangat antusias ya kelihatannya ini menyimak, bertanya, ya malah lebih banyak lagi pertanyaan yang nanti di Japri aja. Baiklah, kita kasih aplaus dulu buat kita semua ya teman-teman yang luar biasa ini. Oke. Terima kasih semua teman-teman. Dan juga tentunya tidak lupa kita terima kasih kepada penyelenggara ya, kelompok kerja Cendana Rumbai 88, Edupreneur Cendana Rumbai 88 ya yang begitu hebat berjibaku sehingga acara pada sore hari ini berjalan dengan begitu keren ya. Dengan antusiasme dan aku harus cepat-cepat soalnya mau maghrib saudara-saudara. Terus lagi buat panitia. Makasih Meti. Thank you Dina, Elis, Nana. Thank you semua. Meti juga. Aku cuma tambahan, right? Oke, jangan lupa kita ini anak Melayu, budak Melayu. Nah, ini terakhir nih, aku akan membacakan pesan dari leluhur. Ya, dengar ya. Ini dua buah pantun ya akan aku bacakan. Peti besi begitu berat. Air di gelas jatuh dan tumpah. Apa ciri lingkungan sehat? Lingkungannya bersih dari sampah. Oke, no sampah, zero waste. Sungguh cantik burung cendrawasih. Masih ada lanjutan ternyata. Di barat. Jika ingin hidup dalam lingkungan yang lebih bersih, buatlah ekoenzim cairan sejuta manfaat. Mantap. Nah, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara virtual hangout ya pada sore hari ini. Saya Meti undur diri. Saya pamit. Terima kasih seluruh peserta dan juga narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Made. Selamat melahirkan ya. Nanti aku berburu. Thank you. Edupreneur berikutnya 2 bulan lagi ya teman-teman. Jangan lupa. Oke. Edupreneur 2 bulan lagi diundang ya, Din. Ya. Iya, kakak kelas. Mana jangan lupa kakak kelas harus diundang itu. Pertanyaan. Keren. Nanti akan ada 5 orang yang kita kontak ya untuk yang pertanyaan yang nanti akan kita kasih sesuatu yang menarik ya. Ya, thank you semuanya. Thank you. Thank you. Benar-benar ada yang sempat kena foto nih. Benar-benar ya Meti ya, kegiatan buat bumi banget ya. Iya, buat bumi ini ya. Jadi benar-benar kalau kalian cinta bumi, enzim itu menghijaukan bumi kita, enzim memulihkan bumi kita. Aku cinta sama Made yang udah ngajarin kita. Makasih ya Made. Sama-sama, my pleasure ya. Harus bikin. Teman-teman 88, aku ngingetin lagi ya, besok EduFund mulai launching penggalangan dana. Yuk kita sama-sama ngumpulin dana buat kawan-kawan kita. Ternyata banyak loh yang perlu dan banyak juga yang perlu kita apresiasi. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir di sini kan sudah banyak mendapatkan manfaat dari sharing-sharing kita dan segala macam. Mudah-mudahan besok bisa ikut partisipasi ya. Itu programnya EduFund yang menggawangi itu grupnya Teddy, Neil, siapa lagi ya? Donovan dan satu lagi siapa? Emil. Ya, jadi bismillah, mudah-mudahan besok kita sudah bisa melihat ininya, flyernya dan mekanismenya gimana. Akan ditayangkan di grup dan di Facebook dan di sosial media, insya Allah. Mewakili Edupreneur, sekali lagi terima kasih ya Made dan Meti yang telah membantu suksesnya acara kita hari ini, alhamdulillah. Buat teman-teman yang muslim, ditunggu kehadirannya malam nanti kita halakoh mingguan rutin, jangan lupa. Ya. Mohon maaf lahir juga dari Edupreneur kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Pamit dulu ya, saya tutup kamarnya. Assalamualaikum. Oke, thank you semua. Japri yang perlu Japri ya.